Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pasang MCB 17 MCB untuk sekolah ya. Kita akan ganti pakai MCB merek ABB yang ukuran 4 ampere. Sebelumnya kita pakai MCB Chin 2 ampere. Nah, ini dia barangnya, Chin yang 2 ampere gitu ya. Karena pakai yang 2 ampere itu kurang, maka kita ganti yang 4 ampere. Kenapa 2 ampere itu kurang? 2 ampere itu totalnya 440 watt, sementara kebutuhan di kelas itu selain AC ya, karena AC itu sudah dipisah sendiri, kebutuhan per kelasnya itu lebih dari 440 watt setelah ditotalkan gitu ya. Maka di kelas itu sering terjadi trip. Saya sudah hitung kalau misalkan lampu itu ada 90 watt, kemudian ada dispenser 300 watt, itu udah 390, ditambah proyektor kalau nyala itu ukurannya 160 watt, itu udah lebih dari 400 watt. Jadi yang terjadi di kelas itu sering trip gitu ya, turun. Makanya kita pakai yang 4 ampere itu 880. Jadi itu sudah dihitung-hitung, cocoknya itu di 880, karena tadi sudah dibilang kalau misalkan dispenser nyolok 300 watt, kemudian lampu 90 sampai 100 watt, kemudian proyektor itu sekitar 160 watt sampai 200 watt, kemudian nanti kalau casan HP nyolok lagi, ada yang fast charging bisa 60 watt, bisa 45 watt gitu, ditambah lagi laptop. Kalau laptop gaming itu dia ada yang sampai 240 watt gitu, tapi kebanyakan laptop itu di angka 45, paling kecilnya sampai 90 watt gitu rata-ratanya untuk laptop guru. Dan untuk nyolok laptop atau HP itu jarang gitu ya, makanya yang 880 watt atau 4 ampere ini saya rasa cocok gitu ya, seperti itu, karena jarang sekali dalam satu kelas langsung pakai dispenser nyolok, proyektor, lampu. Kalau lampu udah pasti ya, lampu, kemudian nyolok laptop gaming, nyolok lagi casan HP, itu sangat jarang seperti itu. Jadi kalau misalkan ditotalkan paling sering di kelas itu mungkin kalau lagi nyalain proyektor sama dispenser ya mungkin di angka 500 sampai 600 watt. Jadi pakai yang ukuran 4 ampere atau 800 watt. Kemudian saya nggak pakai Chin lagi. Kenapa? Karena punya pengalaman yang kurang baik ketika pertama kali saya ganti MCB, beli merek Chin, ternyata pas dipakai langsung mati gitu ya. Ini bukan trip atau bukan kurang ampernya, tapi itu tiba-tiba rusak aja gitu ya, nggak nyala gitu ya. Pas dibeli mau dibalikin tokonya jauh gitu, jadi akhirnya di situ saya bisa menyimpulkan bahwa quality control Chin itu mungkin kurang ketat seperti itu. Akhirnya saya pilih brand ABB, karena ABB itu brand yang bagus rankingnya. Kalau dilihat, saya baca-baca ranking 2, yang pertamanya itu Schneider, yang kedua ABB itu di Indonesia ya. Di Indonesia MCB yang ranking 2 itu adalah ABB, seperti itu. Ini adalah brand dari Jerman, tapi pabriknya untuk di Asia itu adanya di Cina gitu. Tapi standarisasinya standar dari Jerman. Nah, ini kelebihan dari brand ABB, yang mana mereka itu pakai bahan dari tembaga. Bisa diperhatikan itu yang brand ABB itu bahannya dari tembaga ya. Nah, ini saya colok nih. Kalau yang broko pun, bahkan broko ya, di atas Chin itu nggak pakai tembaga. Kalau ABB dia pakai tembaga gitu, yang mana tembaga itu adalah bahan, jadi tembaga itu adalah bahan kedua terbaik penghantar listrik. Yang pertama yaitu perak, tapi perak sangat jarang dipakai karena cepat hitam gitu, walaupun perak terbaik, tapi bedanya dikit banget dengan tembaga. Jadi aslinya itu yang dipakai di lapangan tembaga itu adalah
bahan terbaik untuk menghantarkan listrik. Dan ini adalah satu-satunya brand yang saya temukan gitu ya, karena saya baru nih pegang-pegang listrik MCB ini. Saya lihat-lihat bahkan Schneider pun yang harganya 95.000 itu gak pakai tembaga gitu ya di sininya ya, itu yang rokok. Nah ini yang apa namanya nih, yang Chin ini pakainya aluminium bahannya. Nah yang terbaik itu bahannya bahan tembaga untuk menghantarkan listrik, makanya kabel yang tembaga pun itu harganya termasuk harga yang mahal seperti itu. Dan ini suaranya beda ketika dicetrekin, itu rasanya beda ya. Nah coba didengarkan. Jadi kalau misalkan brand ABB itu dia lebih lembut ketika dicetrekin ke atasnya itu ya, kalau dicetrekin ke atas itu dia dek gitu ya, lembut banget gitu semuanya kayak gitu, udah saya cek. Tapi kalau brand ini nih, brand Chin ya, karena harganya jauh beda kan, harganya setengahnya, lebih lembut dek. Nah gitu. Kalau ABB seperti ini sebenarnya. Jadi kalau brand ABB itu dia rasanya lebih empuk seperti itu. Dan ini bisa dilihat dari bahannya, bukan bahannya, kerapihannya ya. ABB itu lebih banyak kodenya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa barang itu tidak asal-asalan, sudah banyak sertifikasinya, sertifikasi SNI dan sertifikasi internasional juga. Tapi Chin juga bagus, rapih ya. Kalau Chin itu asli brand dari Cina dan dibuat dari Cina. Kalau ABB itu dari Jerman seperti itu. Oke, kita langsung eksekusi. Nah, ini di panel atas ya. Jadi kita ada dua panel, lantai atas dan lantai bawah. Nah, yang akan kita ganti nanti yang 2 ampere. Nah, ini ternyata ada yang meleleh ya. Berarti RST di bagian T ini ada tegangan yang beban yang berlebih kayaknya nih. Nanti harus dilaporkan, ini ada yang meleleh. Oke, yang akan kita ganti adalah yang 2 ampere ya. Jadi totalnya sebanyak ini ya. Jadi di panel atas, nanti di panel bawah juga kurang lebih sama seperti ini. Saya lupa bawa bor buat baut, jadi ini saya baut manual pakai tangan, lumayan pegel juga gitu ya. Bongkar baut lumayan banyak karena yang di bagian bawah ini itu di paralel. Jadi kalau misalkan mau ganti, walaupun cuma 3 gantinya ya dibuka semua bautnya gitu. Jadi lumayan pegel itu saya bongkar baut, jadi dibuka semuanya bagian bawahnya. Oke, sudah selesai yang bagian atas, panel atas. Kita coba ini, coba semuanya nyala ya. Ini saya coba satu-satu, dipastikan nyambung paralelnya. Kalau gak nyambung disambungin lagi. Nah ini dia penampakan, sudah dipasang ABB Chin Broko ABB. Pemasangan rapi, nancap semuanya, nancap sekali. Yang ABB sangat nancap. Oke. Ini sisanya. Nah ini panel yang bawah yang akan kita ganti. Alhamdulillah sudah selesai. Ini yang di bawah ya. Ini
udah selesai. Kita coba nyalakan dan kita cek satu persatu, memastikan bahwa aliran listrik masuk ke semua MCB. Alhamdulillah telah selesai, semoga bermanfaat.